Halo, selamat datang kembali di channel Best Newbie. Di channel ini kita akan membahas tentang komputer dan jaringan. Oke, di video kali ini kita melanjutkan tentang Mikrotik router OS. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa cara untuk meremote router Mikrotik. Kalau yang kemarin menggunakan Winbox ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan cara yang lain. Kenapa begitu? Karena memang di kondisi tertentu kita tidak bisa meremote router Mikrotik melalui Winbox. Jadi kita harus menggunakan cara yang lain. Oke, kita langsung saja menuju tutorialnya ya. Yang pertama kita kasih dulu IP address di router Mikrotik. Nah, kalau secara default kalau kita beli baru tidak ada IP-nya, nah kita login dulu, kita kasih IP address. Pastikan ini IP address-nya bisa kita ping gitu ya, gitu terhubung. Atau kalau ini disimulasikan ya, saya menggunakan simulasi VirtualBox. Jadi kita akan setting IP-nya dulu seperti ini ya. Yang pertama kita cek dulu IP address yang ada di perangkat kita, di komputer kita yang di PC Windows. Kita klik kanan pada bagian network, lalu muncul menu Network and Internet Setting. Nah, di sini ada beberapa opsi ya. Kita pilih bagian Advanced Network Setting. Kita scroll ke bawah, pilih More Network Adapter Option. Nah, ini saya menggunakan Windows 11 ya. Nah, mungkin cara ini akan berbeda kalau kalian menggunakan Windows yang lain, mungkin Windows 10 atau Windows 8 gitu ya. Nah, ini saya menggunakan Windows 11. Kita klik More Network Adapter Option. Oke, di sini ada beberapa pengaturannya untuk networknya. Oke, di sini kita cek lagi di bagian VM-nya, virtual mesinnya. Oke, di sini kita cek networknya pakai apa. Ini pakai host only adapter. Jadi kita cari di sini yang host only adapter. Kita cek IP-nya berapa. Nah, kita double klik saja, lalu kita pilih detail. Nah, di sini ada IP-nya ya, 192.168.56.1. Nah, oke. Berarti kita menggunakan IP yang lain yang masih dalam satu network. Kita minimize. Kita kembali ke Winbox. Oke. Di sini kita akan kasih IP address-nya terlebih dahulu. Bagaimana cara mengasih IP address-nya? Ya udah, kita langsung ke IP address, lalu kita plus ini untuk membuat IP address yang baru. Bagian address kita masukkan IP-nya 192.168.56. Karena tadi satu, kita bebas ya menggunakan selain satu. Range-nya adalah 1 sampai 254 gitu ya. Jadi saya kasih 5 aja nggak apa-apa. Lalu kita kasih slash-nya 24, ethernya 1, lalu kita apply. Oke, ini sudah kita setting IP-nya. Kalau sudah, kita cek apakah terhubung atau tidak menggunakan IP address. Kita klik kanan di start menu Windows 11-nya, lalu kita pilih Windows Terminal. Oke, di sini sudah muncul Windows terminalnya. Kita coba ping ke IP-nya router Mikrotik tadi. Oke, di sini sudah reply, berarti menandakan sudah terhubung. Kalau sudah terhubung, nah kita fokus ke bagaimana cara meremote router Mikrotik selain menggunakan Winbox ya. Oke, ada beberapa cara. Yang jelas yang pertama adalah satu menggunakan Winbox. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan browser. Caranya bagaimana? Kita buka browser. Bebas, kalian bisa menggunakan Google Chrome atau yang lain. Setelah muncul ini di bagian address, nah kita masukkan IP address tadi. IP-nya router. Lalu kita enter. Oke, di sini ada halaman login Mikrotik ya. Nah, di sini kita bisa login router Mikrotiknya. Masukkan username dan passwordnya, lalu klik login. Ini adalah cara pertama ya. Cara yang kedua ya. Kalau yang pertama tadi pakai Winbox, yang kedua kita bisa pakai browser.
Ini quick set. Nah, kalau ingin ke seperti Winbox ya, ada banyak menunya, itu kita pilih yang WebFig. Nah, seperti ini. Ini sudah cara yang kedua. Kalau ingin logout ya udah, teman-teman sudah setting semua. Kalau ingin logout ya udah, kita klik bagian sini ya. Ini untuk logout. Nah, kalau sudah logout ya udah, kita sudah aman. Oke, yang kedua kita akan menggunakan jalur remote SSH. Jadi ini tidak menggunakan GUI tapi base text atau terminal ya. Kita buka menggunakan aplikasi putih. Nah, aplikasi putih ini fungsinya untuk meremote atau mengakses dari jarak jauh gitu ya. Kita gunakan putih. Nah, oke, kita minimize dulu mikrotiknya. Di bagian putih ini kita akan masukkan bagian hostname-nya. Nah, ini masukkan IP router tadi. 192.168.56.5. Yang pertama kita menggunakan jalur SSH. Portnya tetap default ya, karena kita belum setting di mikrotik. Jadi ini SSH, kita klik di sini, lalu kita open. Oke, setelah di open muncul seperti ini ya, putih security alert. Kita pilih accept. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan username dan passwordnya dari mikrotik tersebut. Kita coba ya. Oke, jadi kalau teman-teman sukses login, maka tampilannya akan seperti ini. Kita enter aja untuk bantunya. Di sini sudah router mikrotik. Ini cara yang ketiga, yaitu menggunakan SSH ya, jalur SSH gitu ya. Oke, sekarang kalau mau keluar ya udah, kita silang aja ini. Do you want to close the session? Kita pilih oke. Udah selesai. Lalu cara yang ketiga adalah kita akan menggunakan telnet. Telnet, kita menggunakan telnet. Aplikasinya bisa sama, menggunakan putih lagi. Dan di sini ada other. Nah, other ini pilih telnet. Ini mungkin kalau versi putih kalian versi lama itu opsi telnet langsung ada. Tapi karena ini yang baru guys, jadi ini pilih other dan di sini ada menu telnet. Caranya sama, kita masukkan IP hostnya. Jadi ini IP router. Portnya kita defaultkan dulu, lalu kita open. Oke, di sini ada login page. Bukan, di sini ada login. Kita masukkan usernya mikrotik. Lalu kita masukkan passwordnya. Oke, kalau sukses maka seperti ini guys. Tampilannya sama dengan yang SSH tadi. Nah, tampilannya sama ya, mirip ya. Oke, jadi gini, kesimpulannya sebenarnya ada banyak sekali cara lain. Tapi ini caranya kita bahas 4 cara login atau mengakses router mikrotik. Yang pertama adalah berbasis GUI ya. Kita bisa klik-klik itu menggunakan Winbox dan menggunakan web browser. Lalu yang kedua adalah kita bagian remote atau mengakses router mikrotik berbasis teks atau terminal, yaitu menggunakan SSH dan telnet. Jadi ini masih default guys, masih default. Jadi caranya seperti itu guys. Nanti untuk ke depan kita akan bahas yang lebih mendalam lagi tentang mengakses router mikrotik ya, setidaknya untuk mengamankan router mikrotik kita dari serangan mungkin ada hacker atau cracker gitu ya. Ya setidaknya lebih aman lah. Oke guys, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan kita berjumpa di video yang lainnya.